Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah kantor polisi, keadilan seharusnya tegak. Namun bagi Nonik, hari itu adalah pertarungan melawan arogansi dan pungutan liar. Nonik datang dengan dokumen lengkap, tetapi oknum polisi bernama Roni menantangnya berduel fisik. Harga diri dan motor adiknya dipertaruhkan. Roni menertawakan postur Nonik yang kecil. Dia sangat percaya diri akan menang, tapi yang terjadi selanjutnya adalah momen tak terduga. Di tengah terik matahari, semua saksi terdiam saat melihat Nonik, seorang wanita biasa, menjatuhkan polisi bertubuh besar itu hanya dengan 2 gerakan cepat. Siapa sebenarnya wanita yang berani melawan otoritas negara di markas mereka sendiri? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Siang itu, matahari terasa seperti palu godam yang memukuli atap kantor kepolisian sektor di pinggiran kota. Udara panas bercampur dengan aroma debu jalanan dan sedikit bau keringat membuat suasana di dalam ruangan administrasi terasa pengap. Nonik berdiri di depan loket kaca, membawa tas selempang kecil dan sebuah map tebal berisi berkas yang ditata rapi. Wajahnya terlihat tenang, tanpa menunjukkan frustrasi meskipun ia sudah menghabiskan setengah hari di perjalanan. Dia datang bukan untuk mencari masalah, tetapi untuk menutup babak masalah yang disebabkan oleh kenakalan adiknya. "Selamat siang, Pak," ujar Nonik, suaranya jelas dan tanpa nada mengeluh. "Saya datang untuk mengambil motor adik saya, Jupiter Z, yang disita karena tilang 2 minggu lalu." Seorang petugas yang duduk di balik kaca, yang Nonik perkirakan adalah staf administrasi biasa, mengangkat pandangannya dengan malas. "Berkasnya mana, Mbak? Tunjukkan dulu." Nonik segera menyodorkan map tebal itu. Di dalamnya sudah terdapat semua yang diperlukan, surat-surat motor yang sah, kartu identitas, surat tilang asli, dan yang paling penting, bukti pembayaran denda resmi dari pihak Kejaksaan Negeri. Petugas itu mulai membolak-balik kertas Nonik dengan gerakan lambat. Jeda yang lama ini terasa disengaja, sebuah ritual birokrasi yang memaksa pemohon untuk merasa kecil dan tidak penting. Setelah beberapa menit, petugas itu menghela napas panjang. "Semua sudah lengkap, Mbak. Seharusnya sih sudah bisa diambil. Tapi kenapa, Pak?" Potong Nonik, mencoba menjaga kesabaran. "Saya sudah membayar denda resmi di bank sesuai putusan tilang. Tidak ada satupun prosedur yang saya lewatkan." Saat itulah, sebuah bayangan besar dan tebal menutupi cahaya lampu di belakang meja loket. Muncul seorang polisi muda dengan postur tubuh yang jauh lebih besar dari petugas sebelumnya. Ia mengenakan seragam yang tampak sedikit ketat di bahu dan lengannya yang berotot. Wajahnya tebal dengan cambang yang ditata rapi, memberikan kesan arogansi yang kental. Di papan nama seragamnya tertulis Bribka Roni. Roni dengan santai menepuk bahu rekannya, lalu mengambil alih berkas dengan gerakan meremehkan. "Biar saya yang urus, Dan," kata Roni, suaranya berat dan dominan. Ia bahkan tidak repot-repot menatap Nonik secara langsung, melainkan fokus pada berkas di tangannya. "Oh, jadi kamu yang mau ambil motor Jupiter butut itu?" Roni menyeringai. Senyumnya tidak sampai ke mata. "Berkas ini hanya formalitas di atas kertas, Nona. Surat kejaksaan hanya urusan negara dengan negara. Urusan kita dengan motor itu beda lagi." Nonik mengatupkan rahangnya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Ia tahu tipe orang yang sedang ia hadapi. Orang yang merasa seragamnya memberinya kekebalan untuk melanggar hukum. "Maksud Bapak?" tanya Nonik, memilih kata-kata dengan hati-hati. Roni meletakkan berkas itu kembali ke atas meja, lalu bersandar ke belakang, menyilangkan tangan di dada.
Posturnya menunjukkan kekuatan dan kontrol penuh. Motor kamu sudah lama menginap di sini, Nona, ujar Roni. Suaranya direndahkan seolah sedang membisikkan rahasia bisnis. Dia berhenti sebentar, tatapannya kini menusuk langsung ke mata Nonik. Semua itu butuh biaya yang tidak tercantum dalam surat tilang manapun. Nonik menarik napas dalam. Motor itu disita secara sah. Kami sudah membayar denda yang sah. Tidak ada biaya penitipan atau biaya administrasi tambahan yang legal, Pak Roni. Roni tertawa kecil, suara tawa yang kering dan merendahkan. Rekan kerjanya di belakang meja memilih untuk membuang pandangan, seolah sudah terbiasa dengan sandiwara yang akan dimainkan Roni. Oh, legalitas. Kamu bicara legalitas di tempat ini, Nona? Roni menggeleng-gelengkan kepala. Saya tidak bicara hukum negara. Berbeda, Mayor. Kita tidak menggunakan peluru atau pisau. Kita menggunakan kode dan psikologi, kata Naga, sambil mengambil sebuah kotak beludru hitam. Bambang Dwiantara sangat melindungi ponselnya, bukan hanya karena isinya, tetapi karena ponsel itu adalah perpanjangan dari harga dirinya. Ponsel itu memiliki enkripsi berlapis, bahkan lebih rumit daripada yang kita gunakan di markas ini. Nonik menatap kotak itu. Anda tidak perlu meretas, Anda hanya perlu mencuri datanya, lanjut Naga, membuka kotak beludru tersebut. Di dalamnya tersemat sebuah cincin platinum tipis bertatahkan permata kecil yang tampak sederhana namun elegan. Ini adalah cincin Midas, jelas Naga, mengangkat cincin itu. Di dalamnya terdapat chip Near Field Communication termodifikasi yang dapat menyalin seluruh data inti ponsel Bambang dalam waktu kurang dari 8 detik. 8 detik, Mayor. Dan itu hanya berfungsi jika cincin ini berada dalam radius 10 cm dari ponsel target. Nonik mengambil cincin itu. Beratnya hampir tidak terasa. Ini adalah teknologi yang sangat maju, sebuah senjata siluman yang dirancang untuk pertempuran di ruang kaca. Ponsel Bambang selalu ada di saku kemejanya, dekat dengan jantungnya. Dia tidak pernah meletakkannya di meja. Jadi, Anda harus mendekat, Mayor. Sangat dekat, kata Naga. Saya mengerti. Skema kontak, tanya Nonik. Penyamaran Anda adalah Nyonya Ayu Kirana, pewaris tunggal jaringan properti besar yang baru kembali dari London. Anda terkenal boros, eksentrik, dan yang paling penting, Anda adalah calon donatur utama untuk acara amal besok. Naga menjentikan jari, dan layar di belakangnya menampilkan profil palsu Nonik yang baru. Foto-fotonya disunting dengan latar belakang berbagai acara mewah di Eropa. Anda akan membawa cek kosong, tambah Naga. Anda akan mendekati Bambang di lobi sebelum pelelangan dimulai. Anda harus terlihat tertarik pada proyek yayasannya. Gunakan pesona Anda, buat dia terkesan, dan paling penting, buat dia merasa jauh lebih unggul dari Anda. Itu akan membuat dia lengah. Nonik mengangguk. Dia tahu perannya. Dia harus menjadi pemangsa yang menyamar sebagai mangsa paling menggiurkan. Malam itu, Nonik tidak tidur. Dia menghabiskan waktu di ruang persiapan khusus di markas Gama, berlatih bahasa tubuh, mempelajari detail profil Ayu Kirana, dan yang paling sulit, menyesuaikan diri dengan gaun malam sutra yang dirancang untuk memikat. Di matanya, tantangan ini jauh lebih rumit daripada menghadapi Roni. Roni adalah ancaman fisik yang jelas, reaksinya murni insting. Bambang adalah lawan yang tersembunyi di balik lapisan kekayaan dan kesalehan. Saat fajar menyingsing, Nonik sudah bertransformasi. Rambutnya disanggul tinggi, wajahnya dipoles riasan minimalis namun memukau. Cincin Midas melingkari jari manisnya, terlihat seperti perhiasan mahal biasa. Saat ia keluar dari ruang persiapan, Letnan Kolonel Dika sudah menunggu. Dika mengenakan jas hitam mahal dan bertindak sebagai pengawal sekaligus supir pribadi. Selamat pagi, Nyonya Ayu, sapa Dika, menggunakan nama samaran baru Nonik.
Nonik hanya tersenyum tipis. Senyum itu tidak menjangkau matanya. Matanya masih menyimpan ketajaman dan kewaspadaan yang telah diasahnya selama bertahun-tahun di medan perang yang sesungguhnya. "Kita siap, Dika," jawab Nonik. Mereka keluar dari markas Gamma melalui pintu rahasia di bawah tanah, muncul ke permukaan di sebuah jalan sepi. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam sudah menunggu. Tujuan mereka adalah Grand Ballroom Hotel Dharma Wangsa, tempat acara amal yang diselenggarakan oleh Yayasan Harapan Bangsa milik Bambang Dwiantara. Saat mobil meluncur menuju Jakarta Pusat yang mulai ramai, Nonik meninjau ulang rencananya. 8 detik, itu adalah seluruh waktu yang dia miliki untuk memastikan keberhasilan operasi yang mempertaruhkan nyawa dan kredibilitas seluruh unit pengeboman bersih. Pukul 9 pagi, Nonik melangkah keluar dari mobil di depan Grand Ballroom. Lampu kilat kamera wartawan dan paparazzi langsung menyambutnya. Dia berjalan melewati karpet merah dengan anggun, memancarkan aura kekayaan dan kesombongan yang diharapkan dari Ayu Kirana. Di dalam lobi utama, para elit Jakarta berkumpul. Suara tawa dan obrolan bergema di tengah dentingan gelas kristal. Nonik memindai ruangan, matanya mencari satu target. Di sudut ruangan, dekat jendela besar yang menghadap ke air mancur, dia menemukannya. Bambang Dwiantara. Dia mengenakan jas mahal yang dipadukan dengan kopiah hitam, memberikan kesan bahwa dia adalah sosok pebisnis yang tidak melupakan nilai-nilai agama. Dia sedang tertawa, dikelilingi oleh 2 pria berjas yang Nonik identifikasi sebagai pengacara dan kepala keamanannya. Ponsel Bambang, seperti yang diprediksi Naga, berada di saku kemeja bagian kirinya, sebuah tonjolan kecil yang tersembunyi di balik jasnya. Nonik mengambil segelas sampahnya dari nampan pelayan yang lewat. Dia tidak meminumnya, hanya menjadikannya alat peraga. Dia bergerak, perlahan, menyusup di antara kerumunan. Saat dia mendekat, dia bisa mendengar bagian dari percakapan Bambang. Mereka sedang membahas rencana pembangunan panti asuhan mewah. Nonik memastikan cincin midas di jarinya tidak bergerak. Dia harus menciptakan skenario kontak yang alami dan tidak mencurigakan. Saat Bambang selesai berbicara dan mengambil jeda, Nonik memanfaatkan kesempatan itu. Dia sengaja berjalan dengan sedikit oleng, seolah-olah ia terlalu mabuk atau terdistraksi, dan secara tidak sengaja menabrak salah satu pengawal Bambang. "Astaga, saya minta maaf, saya benar-benar ceroboh," ujar Nonik. Suaranya diatur agar terdengar sedikit manja dan panik. Perhatian Bambang langsung tertuju padanya. Nonik memancarkan senyum yang paling memikat dan paling palsu yang pernah ia latih. "Maafkan saya, Tuan. Saya Nyonya Ayu Kirana. Saya baru saja tiba dan saya rasa jet lag ini benar-benar mempengaruhi fokus saya," kata Nonik, mengulurkan tangan. Bambang tersenyum lebar. Matanya meneliti Nonik dari atas ke bawah, puas dengan penampilan wanita di hadapannya. "Tidak masalah, Nyonya Kirana. Saya Bambang Dwiantara. Selamat datang. Anda datang di waktu yang tepat," sambut Bambang. Nonik menjabat tangan Bambang. Sentuhan itu singkat, namun dia memanfaatkan momen itu untuk memajukan langkahnya sedikit ke depan. "Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda, Tuan Bambang. Saya mendengar tentang yayasan Anda yang sangat baik," kata Nonik, sambil memiringkan kepala sedikit. Ekspresi kagum terpancar jelas. Dia tahu, ego Bambang adalah celah terlemahnya. "Anda pasti tahu, urusan bisnis properti di London membuat saya jarang di sini. Tapi melihat semua ini, saya merasa harus turut andil. Saya ingin tahu lebih banyak tentang proyek yang Anda sebutkan tadi." Bambang, yang kini merasa menjadi pusat perhatian seorang wanita muda kaya, mengabaikan pengawalnya. Dia melangkah lebih dekat ke Nonik, mendekatkan posisi ponsel di saku kemejanya. "Tentu saja, Nyonya Kirana, proyek kami adalah tentang menyediakan masa depan yang lebih baik bagi anak yatim. Saya melakukannya semata-mata karena Allah.
Bambang mulai bercerita panjang lebar. Ekspresinya berubah menjadi sosok mentor yang bijaksana. Nonik dengan tangkas memajukan tangan kirinya, berpura-pura mengatur kalungnya. Tangan kirinya yang mengenakan cincin Midas kini hanya berjarak kurang dari 12 cm dari saku kemeja Bambang. Dia menunggu, membiarkan Bambang berbicara, sambil perlahan-lahan dia memiringkan tubuhnya, berpura-pura tertarik pada pin lencena yang dikenakan Bambang di dada. 9 cm, 8 cm. Jantung Nonik berdebar kencang. Dia merasakan getaran halus di cincin Midas, menandakan koneksi sudah terjadi. Waktu hitung mundur 8 detik sudah dimulai. Nonik harus mempertahankan jarak ini. Pin ini, Tuan Bambang, sangat indah. Apakah ini lambang yayasan Anda? Tanya Nonik, memajukan kepalanya lebih dekat, membuat Bambang merasa perlu membungkuk sedikit untuk menjelaskan. 7 detik berlalu, 6 detik, 5 detik. Nonik melihat di sudut ruangan, pengacara Bambang mulai menunjukkan ekspresi curiga. Mereka pasti merasa kontak ini terlalu intim dan berpotensi menimbulkan risiko. Nonik tahu dia tidak punya banyak waktu. Dia harus menyelesaikan transfer data sebelum mereka mengintervensi. Ini adalah simbol dari Bambang memulai penjelasannya. Saat itu, Nonik merasakan cincin Midas mengeluarkan sedikit getaran kedua, lebih kuat, sebuah konfirmasi bahwa proses transfer data telah selesai. 2 detik, 0 detik. Nonik mundur selangkah, masih mempertahankan senyumnya. Ah, luar biasa Tuan Bambang, detail yang sangat mengharukan, Nonik memujinya. Pengacara dan kepala keamanan Bambang mulai bergerak mendekat. Nyonya Kirana, saya harus segera melihat hasil lelang, kata Bambang. Ekspresinya sedikit berubah, menyadari bahwa ia terlalu lama berinteraksi di tempat yang tidak semestinya. Tentu saja Tuan Bambang, jawab Nonik, kini tanpa beban. Misi pertama selesai. Dia berbalik dengan elegan, meninggalkan Bambang yang masih berdiri di tempatnya. Nonik berjalan menuju area buffet dengan kecepatan yang terukur, mencari Dika yang sudah menunggu dengan tegang di balik pilar. Midas sudah diaktifkan, bisik Nonik, tanpa menggerakkan bibir. Dika memberikan anggukan tipis yang hampir tidak terlihat, dan segera bergerak ke arah pintu keluar. Nonik mengikuti. Mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Meskipun data sudah didapat, mereka baru saja mencuri informasi paling sensitif dari target paling sensitif di Jakarta. Mereka hanya punya waktu beberapa menit sebelum Bambang atau tim keamanannya menyadari ada yang salah. Di dalam mobil, Dika memasukkan data dari cincin Nonik ke dalam sistem komunikasi yang sudah terenkripsi. Mayor, data sudah terkirim ke Naga, mission accomplished, lapor Dika. Nonik menghela napas panjang. Ketegangan baru saja mencair. Dia kini bukan lagi Ayu Kirana yang memikat, tetapi kembali menjadi Mayor Nonik, operator intelijen yang dingin. Bagus. Sekarang, kita tunggu instruksi selanjutnya. Perjalanan ini baru saja dimulai, kata Nonik, menatap jalanan di depannya. Saat itu juga, ponsel terenkripsi Dika berdering. Naga mengirimkan pesan mendesak. Target sudah tahu. Nonik menegakkan punggungnya. Mustahil, dia baru saja meninggalkannya kurang dari 5 menit. Ada apa, Dika? Tanyanya. Dika membaca pesan kedua di layar ponselnya, wajahnya pucat. Bambang Dwi Antara baru saja meninggalkan lokasi terburu-buru, dikawal ketat oleh 6 mobil keamanan tak dikenal. Ia tidak pergi ke lelang, ia menuju ke Bandara Halim. Jaringan ini jauh lebih cepat dan lebih pintar dari yang diperkirakan. Nonik telah membongkar celah pertahanan Bambang, tetapi kini mereka harus berhadapan dengan seluruh jaringannya yang siap bereaksi. Operasi pengeboman bersih telah terdeteksi. Kita harus segera kembali ke Gama, ujar Nonik. Suaranya dipenuhi urgensi. Dika tancap gas, memotong lalu lintas Jakarta yang padat, mencoba melarikan diri dari musuh yang bahkan belum mereka lihat wajahnya secara langsung.
Nonik menatap cincin Midas di jarinya. Senjata ini telah menghemat waktu mereka, tetapi juga telah membunyikan alarm besar. Pertempuran di medan kaca baru saja berubah menjadi pengejaran berkecepatan tinggi. Siapkan senjata, Dika. Tidak ada yang tahu apa yang akan kita hadapi di tikungan selanjutnya, perintah Nonik. Mereka tidak bisa lagi bergantung pada penyamaran atau intrik. Kali ini, mereka harus siap bertarung. Dika memacu mobil dengan kecepatan tinggi, menyelinap di antara celah kemacetan Jakarta yang legendaris. Keringat dingin membasahi pelipisnya, bukan karena panas, tetapi karena adrenalin murni. Nonik duduk tegak, matanya memindai spion samping dan belakang secara bergantian. Kita terlalu cepat bereaksi, Dika, ujar Nonik, suaranya rendah dan tajam. Mereka mengaktifkan sistem cakra tepat setelah cincin Midas dihidupkan, Mayor. Mereka tahu apa yang kita ambil, balas Dika, melakukan manuver berbahaya untuk menghindari sebuah taksi. Sistem cakra adalah protokol keamanan berlapis milik jaringan Bambang yang seharusnya membutuhkan waktu minimal 15 menit untuk diaktifkan penuh. Kenyataan bahwa alarm berbunyi dalam waktu kurang dari 5 menit menunjukkan adanya kebocoran atau pengawasan internal yang jauh lebih ketat. Putar balik, kita tidak bisa kembali ke Gama, perintah Nonik. Tapi Mayor, itu adalah rute teraman kita, protes Dika. Justru itu, jika mereka bereaksi secepat ini, mereka pasti sudah memprediksi rute pelarian kita. Gama pasti sudah dikepung atau setidaknya diawasi ketat. Kita harus menghilang di tengah keramaian, tegas Nonik. Dika mengangguk, memutar setir tajam ke jalur lambat, memaksa mobil itu memasuki jalanan lingkungan yang sempit. Jarak pandang berkurang, tetapi peluang untuk melepaskan diri dari pengawasan jaringan elektronik musuh meningkat. Laporan posisi terakhir Bambang, Nonik meminta data dari Dika. Dika mengklik beberapa tombol di ponsel terenkripsinya. 5 menit lalu, konvoi Bambang memasuki jalan tol menuju Halim, kecepatan rata-rata 90 km per jam. Mereka tidak main-main, mereka akan segera lepas landas. Nonik menureh ke belakang, matanya menyipit. Mereka masih belum melihat pengejar, tetapi instingnya mengatakan mereka diikuti. Mereka tidak bisa membiarkan Bambang kabur. Jika ia berhasil meninggalkan yurisdiksi Indonesia, data yang mereka curi akan menjadi tidak berguna, dan seluruh operasi pengeboman bersih akan gagal total. Hubungi Naga, minta mereka untuk menyiapkan rencana pengamanan sekunder. Kita akan bergerak tanpa perlindungan udara. Dika, apakah kamu sudah melihat laporan analisis Midas? Tanya Nonik. Belum selesai sepenuhnya, Mayor. Butuh waktu 3 menit lagi untuk mengurai lapisan terakhir data keuangan dan aset tersembunyi, jawab Dika, sambil terus memfokuskan diri pada kemudi. Nonik meraih tablet Dika dan melihat sekilas log transfer data. Matanya tertuju pada sebuah file yang baru saja diekstrak oleh sistem, berlabel kode Aset Hukum Operasional 741. Dika, percepat, fokuskan analisis pada file ini. Aku perlu tahu persis apa hubungan Bambang dengan aset hukum ini, desak Nonik. Ada sesuatu yang terasa sangat familiar dari kode tersebut, bau korupsi dan kekuasaan yang tidak asing. Mobil Nonik memasuki kawasan permukiman yang padat. Mereka hampir berhasil lolos dari pantauan kamera jalan raya utama, tetapi Dika tiba-tiba mengerem mendadak. Mayor, kita punya masalah, bisik Dika, matanya melebar. Di ujung jalan sempit di depannya, sebuah truk sampah antik tiba-tiba mogok dan menghalangi seluruh akses. Itu bukan sekadar kemacetan biasa. Di samping truk tersebut, terlihat 2 pria tegap mengenakan jaket kulit hitam, berbicara melalui earpiece kecil. Mereka bukan penduduk lokal, mereka adalah operator lapangan. Penyerangan terencana, kata Nonik, tanpa ada getaran dalam suaranya. Mereka memotong jalur kita untuk memaksa kita keluar dari mobil. Dika dengan sigap menarik senjata standar dari balik konsol tengah.
Nonik bagaimanapun tidak bergerak untuk mengambil senjatanya. Dia masih menatap tajam ke depan. Kemunduran ini hanya akan membuang waktu, Mayor. Kita harus menerobos, kata Dika. Tidak perlu, Dika. Kita akan bernegosiasi, jawab Nonik. Tangannya sudah meraih gagang pintu. Dika menatapnya dengan horor. Bernegosiasi dengan preman Bambang, mereka akan menembak kita di tempat, Mayor. Mereka ingin data. Mereka tahu kita tidak akan menyerahkannya begitu saja. Kita akan memberi mereka tawaran yang tidak bisa mereka tolak. Nonik tersenyum tipis. Senyum yang biasanya berarti ada bahaya besar yang akan terjadi. Nonik membuka pintu mobil, melangkah keluar ke jalanan yang panas. Dua pria berjaket kulit itu yang jelas-jelas menunggu segera mengarahkan pandangan mereka ke arah Nonik. Minggir dari jalanan, Nyonya. Kami tidak ingin menyakiti siapapun. Serahkan apa yang kamu ambil dan kami akan membiarkanmu pergi, ujar salah satu pria dengan suara serak. Nonik berjalan santai ke tengah jalan, mengabaikan Dika yang masih memegang senjata di dalam mobil, siap untuk baku tembak. Oh, kalian tahu, aku rasa aku tidak punya waktu untuk drama seperti ini, jadi kita percepat saja, kata Nonik. Jangan membuat hal menjadi sulit, ancam pria kedua, mengarahkan tangan ke balik jaketnya, tempat senjata tersembunyi. Nonik mengangkat tangannya seolah ingin menyerah, tetapi gerakan berikutnya sangat cepat dan efisien. Dia tidak menyerang, dia hanya mengalihkan perhatian, menunjuk ke truk sampah di belakang mereka. Kalian harusnya tahu, sebelum memulai penyergapan, pastikan dulu area kalian bersih, ujar Nonik. Kedua pria itu bingung, menoleh cepat ke arah yang ditunjuk Nonik. Hanya sepersekian detik, tetapi itu sudah cukup. Dalam sekejap mata, Nonik bergerak, mencabut pistol dari pinggang pria pertama. Gerakan memutar dan mengunci sendi siku dilakukan dalam satu tarikan nafas. Pria itu menjerit pendek. Pria kedua bereaksi, menarik senjatanya sendiri, tetapi sudah terlambat. Dor, dor, dua tembakan tepat mengenai kaki kedua operator tersebut. Nonik menembak untuk melumpuhkan, bukan membunuh, sebuah tindakan yang mencerminkan pelatihan ketatnya. Tembakan itu menggelegar di jalanan sempit, memecahkan keheningan sore. Dika langsung keluar dari mobil, memindai area sekitar, memastikan tidak ada operator lain. Nonik melepaskan pria pertama yang sudah jatuh merintih dan menendang truk sampah yang menghalangi jalan. Roda truk itu terlepas dan mobil Dika bisa melewatinya. Mayor, kita harus pergi sekarang, desak Dika. Nonik tidak langsung masuk. Dia mengambil ponsel milik salah satu operator yang jatuh, melihat riwayat panggilan terakhir. Kontak tersebut diberi nama kode R01. R01, Sistem Aset Hukum Operasional. Aku tahu ini, gumam Nonik, matanya berkilat marah. Dika yang sudah masuk kembali ke dalam mobil melihat perubahan ekspresi di wajah Nonik. Wajah Mayor Nonik yang biasanya dingin dan terkendali, kini dipenuhi oleh kemarahan pribadi yang mendalam. Ada apa, Mayor? Tanya Dika. Nonik melompat masuk ke kursi penumpang, wajahnya mendekat ke layar tablet, tempat file aset hukum operasional 741 sudah selesai diurai. Data itu menampilkan nama-nama dan posisi oknum yang membantu melancarkan bisnis kotor Bambang. Mereka semua adalah aparat penegak hukum yang bekerja di tingkat akar rumput, memfasilitasi jalur pelarian uang dan memanipulasi bukti. Nonik berhenti pada sebuah foto profil yang familiar, seorang pria dengan seragam yang agak kusut, senyum mengejek, dan tatapan mata arogan. Tidak mungkin, bisik Nonik, tangannya gemetar sedikit. Itu adalah foto oknum polisi bernama Roni, pria yang pernah menantangnya berduel di halaman belakang kantor polisi karena Nonik menolak membayar uang pelicin 3 juta rupiah. Pria yang Nonik kalahkan dengan mudah dalam duel dan yang kemudian dipecat atas instruksi komandan. Seluruh jaringan korupsi ini saling terkait. Bambang Dwi Antara adalah kepala dari seekor naga dan Roni hanyalah salah satu gigi taringnya. Nonik kini mengerti,
Operasi pengeboman bersih bukan hanya tentang membersihkan aset negara, tetapi juga tentang membalas dendam atas kehormatan institusi militer dan keadilan yang telah ia junjung tinggi. Perlawanannya di kantor polisi dulu bukanlah insiden terisolasi, melainkan cikal bakal pertempuran besar yang sedang ia hadapi sekarang. Nonik menutup mata sejenak, mengambil nafas dalam-dalam. Kenangan itu, hari di mana ia harus mempertaruhkan segalanya hanya untuk mengambil motor adiknya, kembali menyeruak. Hari itu adalah ujian pertamanya sebelum dia berdiri di titik ini menghadapi jaringan korupsi terbesar di negara ini. Dika, tancap gas, kita kejar Bambang di Halim, tidak ada pengecualian, dan Dika menunggu perintah selanjutnya, jantungnya berdebar. Aku harus menyelesaikan ini. Bukan hanya sebagai Mayor Nonik, tetapi juga sebagai Nonik yang harus menuntaskan masa lalu, katanya, membuka matanya, dan di sana tidak ada lagi keraguan, hanya tekad yang membara. Dika mengangguk, menginjak pedal gas hingga menyentuh lantai mobil. Mereka melesat menuju bandara, siap menghadapi babak klimaks yang sudah menanti di depan mata. Nonik tahu, perjalanan yang diawali dengan penolakan kecil di kantor polisi, kini menuntut pengorbanan terbesar. Semua dimulai dari hari itu, duel dengan Roni. Dan sekarang, duel sesungguhnya baru saja dimulai. Dika menginjak pedal gas hingga menyentuh lantai mobil. Mereka melesat menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, melintasi jalanan Jakarta yang terasa seperti medan perang yang harus Nonik taklukkan. Halim kini bukanlah bandara sipil biasa, melainkan titik akhir sebuah pengejaran berisiko tinggi. Saat mobil mereka berdecit berhenti di area apron yang sepi, Nonik sudah lebih dulu melompat keluar tanpa menunggu mesin dimatikan. Di depan mata mereka, sebuah jet pribadi Gulfstream G650 sudah siap untuk lepas landas. Pintu kabin terbuka, dan siluet Bambang Dwi Antara terlihat sedang terburu-buru menaiki tangga pesawat, ditemani oleh dua pengawal pribadinya yang bertubuh besar. Dia berhasil mencapai pesawatnya, bisik Dika, menarik senjata laras panjang dari kursi belakang. Tidak akan berhasil, jawab Nonik datar. Ia tidak membawa senjata api. Di tangannya hanya ada pisau tempur yang sarungnya terikat di paha. Nonik tahu, menghadapi Bambang di hadapan publik seperti ini, kekerasan frontal harus dihindari. Kita bagi tugas Dika, aku akan ambil si Bambang, kau urus pengawalnya. Ingat, lumpuhkan, jangan bunuh, perintah Nonik. Dika mengangguk, lalu bersembunyi di balik tiang beton, mengunci target. Nonik bergerak, gerakannya halus, cepat, dan hampir tidak terdengar di landasan pacu yang berangin. Ia memanfaatkan kontur pesawat dan tumpukan peti kargo sebagai perlindungan. Dua pengawal itu, yang bertugas menjaga tangga pesawat, terlihat gelisah. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saat pengawal pertama menoleh ke belakang, Nonik sudah berada di sana. Dengan kecepatan kilat, ia menyarankan tendangan rendah yang terukur tepat di bagian lutut. Pengawal itu menjerit pendek sebelum ambruk. Pengawal kedua mencoba bereaksi, menarik pistolnya. Namun, sebelum pistol itu teracung sempurna, Nonik sudah melayangkan pukulan kuat menggunakan pangkal tangan ke rahang bawahnya. Pukulan itu cukup untuk membuatnya pingsan seketika. Hanya butuh 3 detik untuk menghilangkan 2 rintangan terpenting. Bambang, yang baru setengah jalan memasuki kabin pesawat, mendengar suara keributan itu dan menoleh. Matanya membulat saat melihat Nonik berdiri di kaki tangga pesawat seorang diri. Mayor Nonik, Bambang berbisik, suaranya dipenuhi ketakutan. Bagaimana kau bisa? Kau sudah tahu jawabannya, potong Nonik. Langkah kakinya menaiki tangga, perlahan namun pasti. Permainanmu sudah berakhir, Bambang. Operasi pengeboman bersih telah berhasil. Bambang mundur ke dalam kabin. Ia mencoba mencari cara lain, pandangan matanya liar.
Aku bisa memberimu uang 10 kali lipat dari yang pernah kau bayangkan. Kau akan jadi kaya, Mayor, tawar Bambang, suaranya bergetar. Nonik tertawa pelan, tawa itu terdengar dingin seperti pecahan kaca. Uang adalah awal dari semua kehancuran ini, Bambang, dan aku tidak tertarik pada kehancuran, jawab Nonik. Ia akhirnya berdiri di hadapan Bambang, tatapan matanya menusuk. Jaringanmu telah runtuh, semua aset hukum operasional, termasuk si Roni yang kau manfaatkan di tingkat akar rumput, sudah kami amankan. Kau tidak punya tempat untuk lari lagi, kata Nonik. Bambang menjatuhkan tas tangan mewahnya. Ia tahu saat mata Nonik menatapnya seperti itu, tidak ada negosiasi yang mungkin terjadi. Ini adalah kekalahan total. Di belakang Nonik, Dika muncul dari persembunyian bersama dengan tim unit cepat yang sudah menunggu di luar bandara. Mereka segera mengamankan Bambang dan membawanya keluar dari pesawat. Nonik tetap tinggal di dalam kabin sejenak. Ia melihat sekeliling pesawat mewah itu, membayangkan kekayaan yang didapatkan dari penderitaan orang lain, dari korupsi yang merayap dari tingkat tertinggi hingga ke kantor polisi kecil di pinggiran kota. Semua berawal dari Roni. Nonik duduk di kursi kulit kabin, memejamkan mata. Ingatannya kembali ke halaman belakang kantor polisi yang panas. Roni dengan seringai angkuh menantangnya berduel. Taruhannya adiknya yang disita secara tidak sah. Roni yang merasa tak terkalahkan karena badannya yang besar dan seragamnya yang memberinya ilusi kekuasaan. Nonik masih ingat bagaimana ia menerima tantangan itu dengan tenang. Nonik tidak perlu menggunakan kekuatan penuh. Ia hanya perlu mengajarkan Roni satu hal, bahwa kekuasaan tanpa integritas adalah kelemahan. Dalam hitungan detik, Roni sudah terkapar di tanah, napasnya tersengal, dan semua polisi yang menonton terdiam. Itu adalah hari yang menentukan. Bukan hanya Nonik berhasil mendapatkan motor adiknya kembali, tetapi keberaniannya menolak pungutan liar di tempat itu, di hadapan banyak saksi, telah memicu penyelidikan internal yang lebih dalam. Komandan Roni yang saat itu terkejut melihat keahlian Nonik dan kemudian mengetahui identitas aslinya sebagai mayor dari Kopassus, tidak main-main. Nonik teringat panggilan telepon yang ia terima beberapa hari setelah insiden itu. Suara komandan itu terdengar menyesal sekaligus tegas. Motor adik Anda sudah kami kembalikan, Mayor. Tanpa denda, tanpa biaya apapun, kata komandan itu. Dan mengenai oknum yang mempersulit Anda, Roni, kami sudah memecatnya, Mayor. Pengecekan riwayat menunjukkan dia memang sudah lama bermain kotor. Terima kasih, Anda telah membantu membersihkan kotoran di institusi kami. Nonik membuka mata. Kenyataan itu menghantamnya lagi. Tindakan kecilnya menolak pungutan liar telah menghasilkan efek domino yang tak terduga. Motor adiknya kembali, Roni dipecat, dan kini akar dari jaringan korupsi itu, Bambang Dwi Antara, tertangkap. Kejadian di kantor polisi itu adalah pertempuran pribadi Nonik yang pertama dalam perang melawan korupsi. Itu adalah momen di mana ia memutuskan bahwa integritas tidak bisa ditawar, bahkan untuk urusan 3 juta rupiah yang sepele. Keadilan memang lambat, tetapi ia selalu menemukan jalannya. Nonik bangkit dari kursi. Tugasnya sudah selesai, motor adiknya aman di rumah, dan oknum yang berani menyentuh kehormatan institusi dan keluarganya telah mendapatkan sanksi yang setimpal. Operasi pengeboman bersih telah mencapai kesimpulan yang memuaskan. Ia berjalan keluar dari kabin pesawat, meninggalkan jejak keangkuhan dan keserakahan Bambang di belakangnya. Di landasan, matahari mulai terbit, menyinari seragamnya dengan cahaya yang baru. Dika menunggu di bawah, membelikan hormat. Semua aman, Mayor, lapor Dika. Nonik mengangguk. Alhamdulillah, gumamnya. Ia menatap langit sejenak, mengambil nafas panjang, menghirup udara yang terasa lebih bersih. Perjalanan panjang dari penolakan 3 juta rupiah hingga menjatuhkan raja korupsi telah berakhir.
Bagi Nonik, ini bukan sekedar tugas militer, tetapi pemenuhan sumpah atas keadilan yang dipegang teguh, dan itu adalah kemenangan sesungguhnya. Saya bicara hukum lapangan. Motor itu ada di bawah kekuasaan kami. Kalau kamu mau motor itu keluar cepat dan utuh, kamu harus main cantik. Nonik tetap diam. Ia menunggu Roni menyebutkan angka. Ia menolak untuk memberikan respons emosional karena ia tahu kemarahan adalah kelemahan di hadapan predator seperti ini. Roni mendekatkan tubuhnya ke loket, memastikan tidak ada orang lain yang bisa mendengar dengan jelas. Bau parfumnya yang menyengat terasa sampai ke sisi Nonik. 25% dari nilai motor itu harusnya, tapi karena kamu lumayan cantik, saya kasih diskon spesial, bisik Roni. 3 juta rupiah, Nona, itu harga damai yang bagus. Beri saya uang tunai, saya jamin motor adik kamu keluar dalam setengah jam, hari ini juga. Tidak perlu repot-repot lagi dengan tetek bengek administrasi kejaksaan itu. 3 juta rupiah, nominal yang besar hanya untuk membebaskan motor yang statusnya sudah bersih secara hukum. Nonik menatap Roni, matanya tetap tenang, meskipun badai kemarahan mulai bergolak di dalam dirinya. Ia melihat keserakahan yang murni terpancar dari sorot mata Roni. Ini bukan sekedar pungutan liar, ini adalah penghinaan terhadap keadilan. Pak Roni, Nonik akhirnya buka suara. Nada suaranya sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Saya sudah membayar denda yang sah. Saya tidak akan memberikan uang sepeser pun kepada Anda di luar prosedur hukum yang berlaku. Wajah Roni langsung berubah. Senyumnya menghilang. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh seorang wanita yang ia anggap lemah. Apa kamu bilang? Desis Roni, suaranya meninggi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu menolak saya di kantor saya sendiri? Saya menolak pungutan liar, Pak Roni, jawab Nonik tegas. Saya sudah membawa bukti pembayaran denda resmi. Jika Anda tetap mempersulit proses ini, saya akan melaporkan Anda ke Propam. Ancaman itu bukannya membuat Roni takut, malah memicu kemarahannya. Ia merasa diremehkan di hadapan rekan kerjanya. Roni membanting berkas motor itu ke meja, membuat petugas lain tersentak. Propam, katamu? Roni tertawa keras. Tawa yang kali ini benar-benar tidak menyenangkan. Ia mencondongkan tubuhnya lebih jauh. Baik, kalau kamu mau main keras, kita main keras. Dia menunjuk ke arah belakang kantor, di mana terdapat halaman luas yang biasanya digunakan untuk latihan fisik. Saya kasih kamu tawaran, kata Roni, suaranya penuh tantangan. Kamu merasa benar dan berani kan? Ayo, kita selesaikan secara jantan. Di halaman belakang itu, kita berdua, duel. Kalau kamu menang, motor adik kamu keluar sekarang juga, tanpa biaya sepeser pun. Tapi kalau kamu kalah... Roni menyeringai lebar, menunjukkan kepercayaan dirinya yang berlebihan. Kalau kamu kalah, bukan cuma 3 juta, tapi motor itu akan saya jadikan besi rongsok, dan kamu tidak akan bisa mengadu kemana-mana. Nonik memandang Roni. Ia tidak gentar, matanya memancarkan perhitungan cepat, menganalisis postur tubuh Roni yang besar dan sombong. Saya terima tantangan Anda, Pak Roni, jawab Nonik tanpa jeda. Suaranya terdengar sangat tenang, kontras dengan gemuruh amarah Roni. Di mana kita mulai? Kita mulai sekarang juga, balas Roni, menyeringai seperti karnivora yang melihat mangsa. Ia menganggap tantangan itu sebagai anugerah, sebuah kesempatan emas untuk menunjukkan kekuasaan penuhnya di hadapan Nonik dan juga rekan-rekan kerjanya. Ia berbalik menghadap 3 petugas lain yang berdiri canggung di balik loket. Mereka mencoba terlihat sibuk, tapi telinga mereka jelas-jelas menangkap setiap kata. Kalian dengar itu? Seru Roni, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Nona yang sok berani ini menantang saya. Ayo, kita kasih dia pelajaran tentang realitas di lapangan. Jangan bilang dia tidak diberi kesempatan main adil.
Ketiga polisi itu saling pandang dengan ekspresi campur aduk antara terkejut, penasaran, dan sedikit khawatir. Mereka tahu watak Roni yang sering bertindak semena-mena, tapi duel fisik di siang bolong di dalam area kantor adalah tindakan yang di luar batas. Namun, tak satu pun dari mereka berani menentang Roni. "Ayo, Nona jagoan," Roni melambaikan tangan ke arah pintu samping yang mengarah ke halaman belakang. "Ikut saya." Nonik menangguk pelan. Ia tidak menunjukkan rasa takut, tidak ada keraguan. Ia hanya berjalan santai mengikuti Roni. Saat mereka melangkah keluar dari ruangan ber-AC menuju panas terik di halaman belakang, suasana terasa berubah total. Halaman itu adalah lahan berdebu yang dikelilingi pagar kawat tinggi. Di sana-sini terlihat tumpukan ban bekas, besi tua, dan beberapa motor sitaan yang berkarat, menjadi saksi bisu berbagai masalah lalu lintas. Matahari siang hari bersinar tanpa ampun, memanaskan udara dan debu di bawah kaki mereka. Nonik berjalan ke tengah lapangan, ke area yang paling terbuka. Roni, yang sudah melepas topi dinasnya dan menggulung lengan kemejanya, menyusul di belakangnya. Ia memamerkan otot lengannya yang besar, seolah ukuran tubuhnya sudah menjadi jaminan kemenangan. Dua dari 3 polisi di loket tadi, bernama Edo dan Bimo, dengan ragu mengikuti mereka, berdiri di dekat pintu, mengamati dengan hati-hati. Ini bukan lagi sekadar urusan tilang, ini adalah pertunjukan yang akan menentukan harga diri Roni di kantor itu. Roni berdiri tegak di hadapan Nonik, postur tubuhnya yang jauh lebih tinggi dan lebar membuatnya terlihat dominan. Nonik terlihat kecil, bahkan mungkin rapuh di bawah bayangan Roni. "Kau yakin, Nona?" Roni meremehkan Nonik lagi. Ia mendengus, mencoba mengeluarkan tawa keras yang gagal terdengar meyakinkan. "Lihat tanganmu, kau terlihat seperti baru selesai membeli sayuran di pasar. Ini bukan tempat bermain anak-anak. Kalau hidungmu patah, jangan salahkan saya ya." Roni tidak menjawab provokasi itu. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih efektif. Ia mulai bersiap. Tanpa berkata apa-apa, ia menarik napas perlahan, menahannya sesaat, lalu membuangnya melalui hidung. Matanya yang tajam mengunci pandangan pada Roni, bukan dengan amarah, melainkan dengan fokus seorang ahli bedah. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya ke belakang kepala. Dengan gerakan cepat dan efisien yang sama sekali tidak canggung, ia mengikat rambutnya yang tergerai menjadi cepol sederhana. Gerakan itu sangat terukur, tidak ada gerakan yang sia-sia. Setelah rambutnya terikat rapi, Nonik mengambil posisi. Kedua kakinya dibuka sedikit lebih lebar dari bahu, lututnya sedikit ditekuk, punggungnya lurus. Tangannya diangkat, ditekuk di depan dada, dalam posisi yang tenang namun siap menyerang. Posturnya terasa ringan, seimbang, dan berbahaya. Itu adalah posisi bertarung yang bukan berasal dari gaya jalanan atau tinju biasa. Roni, yang tadinya santai, merasakan sedikit ganjalan melihat kesiapan Nonik. Ia mengira Nonik akan menangis atau setidaknya memohon ampun, tapi yang dilihatnya adalah ketenangan yang dingin. "Hei, kau mau bergaya seperti atlet ya?" Roni mencoba kembali pada nada mengejeknya, tapi suaranya kini sedikit lebih tegang. "Jangan buang-buang waktu saya harus kembali bekerja." "Saya menunggu Anda," jawab Nonik datar. Suaranya tenang, hanya terdengar seperti bisikan di tengah terik matahari. Roni merasa harga dirinya benar-benar diinjak. Ia harus mengakhiri ini secepatnya. Baik, Roni mengambil posisi, meniru gaya petarung jalanan yang sering ia lihat di film aksi. Kakinya terbuka lebar, tinjunya diangkat asal-asalan, ototnya menegang. "Dengarkan baik-baik, motor adikmu itu taruhannya. Allah jadi saksi kita berdua," Roni menegaskan sekali lagi, untuk didengar oleh para saksi, Edo dan Bimo. "Kalau kau menang, motor itu aku yang angkat sendiri sampai ke gerbang. Tapi kalau kau kalah, jangan mimpi mendapatkan motor itu lagi, mengerti?" Nonik tidak menjawab, hanya mengangguk tipis.
Roni didorong oleh amarah dan kepercayaan diri yang berlebihan karena perbedaan ukuran tubuh, segera melancarkan serangan pertamanya. Ia tidak menggunakan teknik, hanya kekuatan brutal. Ia menerjang maju sambil melayangkan tinju kanan lurus yang bertujuan menghantam wajah Nonik. Tinju itu kuat, membawa seluruh bobot tubuh Roni. Itu adalah pukulan knockout bagi siapa saja yang tidak terlatih. Edo dan Bimo yang menonton menahan nafas. Mereka mengira Nonik akan terpukul kelak, mungkin langsung pingsan. Tapi serangan itu lambat, sangat lambat di mata Nonik. Saat tinju Roni mendekat, Nonik bergerak, bukan mundur jauh, melainkan pergerakan lateral yang sangat kecil dan cepat. Ia menggeser tubuhnya hanya beberapa sentimeter ke kiri, membiarkan tinju Roni meleset, hanya menggesek udara di samping telinganya. Karena Roni menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, ia kehilangan keseimbangan saat pukulannya tidak menemui sasaran. Kakinya goyah, tubuhnya sedikit condong ke depan. Nonik melihat celah itu. Itu adalah kesalahan fatal dari Roni dan Nonik tidak menyia-nyiakannya sedetik pun. Saat Roni sedang mencoba menarik kembali tinjunya dan mencari pijakan, Nonik bergerak ke dalam. Ia melangkah maju dengan cepat, jarak di antara mereka langsung tertutup. Bukan tinju besar yang ia layangkan, Nonik tahu ia tidak akan bisa menang adu kuat. Ia menggunakan teknik yang efisien. Nonik menaikkan siku kirinya. Dengan kekuatan terukur yang disalurkan dari pinggang, siku itu menghantam sisi rusuk Roni, tepat di titik lemah di antara pelindung tubuh bagian bawah dan tulang rusuk. Buk! Suara benturan itu tidak keras, tapi terdengar tajam. Roni langsung tersentak. Ekspresi kesombongannya seketika menghilang, digantikan oleh rasa sakit yang menusuk dan kejutan. Ia terbatuk, udara seolah dipaksa keluar dari paru-parunya. Nonik langsung menarik diri, kembali ke posisi siap, matanya tetap waspada. Roni terhuyung mundur selangkah. Ia mencengkram sisi tubuhnya yang baru saja dihantam, mencoba mengatur nafas yang tiba-tiba hilang. Ia menatap Nonik dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Rasa sakit itu nyata, dan itu dari wanita yang ia anggap lemah. "Kau," Roni mendesis, berusaha berbicara. Di sela-sela batuknya, "Kau curang!" Nonik hanya menggeleng pelan. "Anda yang terlalu lambat, Pak Roni." Roni merasa malu yang luar biasa di hadapan rekan kerjanya. Rasa sakit di rusuknya memicu amarahnya hingga ke puncak. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan oleh seorang wanita di depan umum. Ia kembali menerjang, kali ini tanpa memikirkan teknik sama sekali. Roni berubah menjadi banteng yang marah, mencoba menangkap Nonik dengan tangan besarnya. Ini adalah serangan membabi buta. Nonik tidak panik. Ia mundur 2 langkah cepat, membaca jalur serangan Roni. Ia tahu, jika ia membiarkan Roni menangkapnya, perkelahian ini akan berakhir buruk. Saat Roni mendekat, tangannya menggapai-gapai. Nonik menunggu waktu yang tepat. Ia membiarkan momentum Roni membawanya mendekat. Ketika jarak sudah tepat, Nonik tiba-tiba menunduk rendah, menghindari cengkraman Roni. Saat kepala Roni melewatinya, Nonik menegakkan tubuhnya, melilitkan lengan kanannya di leher Roni dari belakang, mengunci tenggorokan Roni dengan gerakan cepat dan mematikan. Itu adalah teknik kuncian leher yang sempurna. Roni yang besar dan kuat itu mendadak kehilangan kendali, terhenti seperti robot yang kehabisan daya. Ia meronta, mencoba meraih lengan Nonik, tapi kuncian itu terlalu kuat. Darah seolah berhenti mengalir ke otaknya. Di tengah halaman berdebu itu, Nonik yang jauh lebih kecil berhasil mengangkat sedikit bobot Roni, membuat pria itu jinjit, tidak mampu memijakkan kaki sepenuhnya. Roni meronta dengan putus asa. Wajahnya mulai memerah, matanya melotot. Ia tidak bisa bernapas, dan yang lebih buruk, ia tidak percaya bahwa dirinya benar-benar terkunci oleh Nonik.
Edo dan Bimo yang tadinya hanya menonton dengan penasaran, kini terpaku dalam keheningan yang mencekam. Mereka menyaksikan komandan mereka, Roni yang sombong dan tak terkalahkan itu, kehabisan napas di tangan seorang wanita. Nonik memperketat kuncian itu sedikit demi sedikit, hanya sebatas melumpuhkan, bukan mematahkan. Ia mencondongkan mulutnya ke telinga Roni yang sedang berjuang keras. "Apakah Anda sudah siap mengembalikan motor adik saya, Pak Roni?" bisik Nonik. Nadanya masih setengah es. Roni hanya bisa mengeluarkan suara cekikan yang menyakitkan. Ia tidak bisa bicara. Kekuatan tubuhnya yang besar tidak guna saat titik vitalnya terkunci. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara langkah sepatu bot militer yang mendekat dari pintu samping. Seorang pria dengan seragam polisi yang lebih rapi, berpostur tegak, dan membawa aura otoritas yang jauh lebih besar dari Roni, muncul di halaman. Itu adalah komandan polisi sektor tersebut. Ia berhenti di pintu, matanya langsung tertuju pada pemandangan tak terduga di tengah lapangan. Nonik mengunci Roni yang kini sudah hampir pingsan karena kekurangan oksigen. Komandan itu terdiam selama beberapa detik. Ia kemudian menoleh ke arah Edo dan Bimo yang pucat. "Apa yang sedang terjadi di sini?" Suaranya berat, tegas, dan penuh amarah yang terpendam. Nonik mendengar suara itu, melepaskan kunciannya. Ia melepaskannya dengan cepat dan terkontrol. Roni langsung ambruk ke tanah berdebu, terbatuk-batuk keras, memegangi leher dan rusuknya. Ia mencoba menarik udara sebanyak mungkin ke paru-parunya. Nonik berdiri tegak, menghadap komandan yang baru datang itu. Komandan itu maju 3 langkah, menatap Nonik dari ujung kaki hingga ujung kepala. Wajahnya yang tebal tampak sedikit terkejut, namun kemudian matanya memicin, seolah ia mengenali sesuatu dari postur wanita itu. "Siapa kamu, Nona?" tanya komandan itu, tidak bertanya pada Roni yang masih terkapar di tanah. Nonik memberi hormat singkat dengan tangan kanannya, meskipun ia tidak mengenakan seragam dinas. Gerakan hormat itu cepat, tegas, dan sangat terlatih. "Nonik, komandan," jawabnya. "Saya kemari untuk mengambil motor adik saya yang ditilang." Komandan itu menatap Nonik dengan saksama. Alisnya berkerut. Setelah hening sesaat, ia akhirnya bergumam, mengucapkan sebuah nama yang membuat Roni yang terbaring kaget mendongak, dan membuat Edo dan Bimo pucat pasi. "Nonik, aku seharusnya tahu," komandan itu berbisik. "Bukanlah Nonik dari satuan khusus itu." Nonik tidak menjawab, hanya memberikan senyum tipis membenarkan dugaannya. Identitasnya kini terungkap, permainan sudah berakhir. Komandan itu kini tidak lagi melihat Nonik sebagai seorang pengambil motor yang merepotkan. Ia melihatnya sebagai sebuah masalah yang besar, masalah yang melibatkan prosedur, etika, dan hierarki keamanan negara. Wajah komandan yang tadinya marah karena keributan, kini berubah menjadi campuran rasa hormat yang mendalam dan ketidakpercayaan yang tipis. Ia melangkah mendekat, melewati Roni yang masih tersengal-sengal di tanah. "Nonik, Kapten," ucap komandan itu, membenarkan jabatannya meskipun Nonik tidak mengenakan tanda kepangkatan. Ia bahkan sedikit membungkukkan badannya secara refleks. Nonik membalas anggukan hormat itu dengan sekali tarikan nafas. Ia tidak berusaha menyembunyikan identitasnya lagi. Ketika identitas sudah terbuka, tidak ada gunanya berpura-pura. Komandan itu menoleh cepat ke arah Roni, yang kini sedang mencoba bangkit dengan wajah penuh keringat dingin. Roni sudah tahu ia sedang berada dalam masalah yang jauh lebih besar daripada adu jotos yang memalukan. "Roni, jelaskan padaku sekarang juga," perintah komandan itu, suaranya kini dingin, memotong udara. "Kenapa motor seorang warga negara yang sudah memenuhi kewajiban denda resmi masih tertahan di sini?" Roni menelan ludah dengan susah payah. Ia tidak bisa bohong di depan Kapten Nonik yang berdiri tegak seperti patung di depannya. Matanya memandang komandan dengan tatapan memohon.
Komandan, saya hanya mencoba menjalankan prosedur, Komandan. Ada kekurangan administrasi. Roni mencoba berkelit, suaranya serak dan gemetar. Komandan itu mengangkat tangan, menghentikan kebohongan Roni. Ia menoleh ke arah Nonik. Kapten Nonik, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, kata komandan itu, menggunakan bahasa yang sangat formal. Bisakah Anda jelaskan apa yang menjadi pemicu keributan ini? Saya menyaksikan bagian akhir, tetapi saya perlu tahu akar masalahnya. Nonik menarik nafas panjang. Ia menjelaskan dengan ringkas dan terstruktur, seperti seorang perwira yang sedang membuat laporan. Ia tidak melebih-lebihkan, tetapi ia juga tidak menutupi permintaan pungutan liar yang diminta Roni. Saya membawa bukti pembayaran resmi dari kejaksaan. Semua dokumen surat tilang, surat kendaraan, dan identitas sudah lengkap. Saudara Roni menahan motor dan meminta uang sebesar 3 juta rupiah untuk pelicin agar motor adik saya segera keluar. Jelas Nonik, matanya menatap tajam ke arah komandan. Ketika saya menolak, ia menantang saya untuk berduel fisik dengan taruhan motor adik saya. Saya menerimanya, dan Anda lihat sendiri hasilnya. Komandan itu terdiam. Ia memejamkan mata sesaat, menahan ledakan emosi yang luar biasa. 3 juta rupiah. Itu adalah nominal kecil, tetapi kasus ini sekarang melibatkan pelecehan terhadap perwira militer dari satuan khusus. Dampaknya bisa sampai ke tingkat komando tertinggi. Ia membuka mata dan menatap Roni dengan pandangan yang penuh penghinaan. Edo, Bimo, panggil komandan itu. Suaranya kembali menggelegar. Edo dan Bimo, yang tadinya berusaha menjauh, kini sigap mendekat dalam posisi siap siaga. Segera, bawa Roni ke ruang interogasi, kunci dia di sana, amankan seragam dan semua atributnya, perintah komandan tanpa jeda. Dan kamu Roni, mulai detik ini juga, kamu diberhentikan sementara dari semua tugas kepolisian, sambil menunggu surat pemecatan yang akan segera saya ajukan hari ini juga. Kamu telah mencoreng nama instansi ini. Kamu telah menghina seragam ini di hadapan seorang pahlawan negara. Roni terhuyung, wajahnya langsung pucat pasi, lebih pucat dari debu yang menempel di pipinya. Pemecatan itu adalah akhir dari karir yang telah ia bangun. Komandan, tolong, jangan komandan, saya minta maaf. Roni mencoba meraih kaki komandan, tetapi komandan itu mundur dengan jijik. Edo dan Bimo dengan cepat mencengkram lengan Roni yang sudah lemas. Roni meronta, mengeluarkan kata-kata penyesalan yang terlambat, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Mereka menarik Roni keluar dari halaman, menuju ke ruang tahanan. Halaman itu kembali hening, hanya menyisakan komandan dan Nonik yang kini berdiri saling berhadapan. Suasana dingin kembali menyelimuti mereka. Komandan itu merapikan kerahnya yang sedikit miring. Ia tahu permintaan maaf saja tidak cukup untuk menenangkan Nonik atau untuk menutup insiden memalukan ini. Kapten Nonik, saya sangat menyesal. Ulang komandan itu, nadanya tulus. Saya akan menanggung semua konsekuensi administrasi dan melaporkan kejadian ini secara transparan kepada atasan. Saya berjanji, orang seperti Roni tidak akan pernah lagi merusak citra kami. Nonik menghela nafas. Tujuannya tercapai, motor adiknya akan kembali, dan oknum korup itu sudah mendapatkan ganjaran. Terima kasih, Komandan. Saya datang ke sini sebagai seorang kakak yang ingin mengambil hak adiknya yang dirampas secara tidak adil, kata Nonik, nadanya melunak sedikit. Komandan itu mengangguk tegas. Motor adik Anda, di mana kuncinya? Tanya komandan itu, menoleh ke arah Bimo yang baru saja kembali setelah mengunci Roni. Bimo gemetar, ia buru-buru mengambil kunci motor yang disimpan Roni di meja registrasi. Ambil motor itu sekarang, bersihkan, dan segera serahkan kepada Kapten Nonik, perintah komandan kepada Bimo. Siap komandan, jawab Bimo, langsung berlari cepat menuju gudang penyimpanan kendaraan. Sambil menunggu Bimo kembali, komandan itu menatap Nonik sekali lagi.
Posturnya yang tegak, matanya yang tenang, dan cara menyelesaikan masalah dengan efisien tanpa perlu banyak bicara, benar-benar menunjukkan pelatihan luar biasa yang ia terima. Itu merasa sangat malu karena jajarannya sendiri telah memprovokasi sosok seperti ini. Kapten, sekali lagi, saya menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada hal lain yang Anda butuhkan, atau jika Anda ingin membuat laporan resmi tentang insiden duel yang terjadi, saya akan memfasilitasinya, ujar komandan itu. Nonik menggeleng, tidak perlu komandan, motor saya kembali dan keadilan sudah ditegakkan. Bagi saya, ini sudah selesai, biarkan saja ini menjadi urusan internal Anda. Beberapa saat kemudian, motor adik Nonik didorong masuk ke halaman oleh Bimo. Motor itu tampak bersih dan siap digunakan. Bimo menyerahkan kunci dan STNK kepada Nonik dengan tangan gemetar. Nonik menerima kunci itu. Ia menyentuh sadel motor sebentar, memastikan semuanya utuh. Ia kemudian menatap komandan. "Saya permisi, komandan," ujar Nonik, memberikan hormat yang jauh lebih tegas dan hormat kali ini. Komandan itu membalas hormat Nonik dengan sangat hikmat, lebih rendah dan lebih lama dari biasanya. Nonik berbalik, menaiki motor adiknya. Ia menyalakan mesin motor itu. Suara deru mesin memecah keheningan di halaman berdebu itu. Ia melirik sekilas ke arah jendela ruang interogasi. Melalui kaca yang buram, ia bisa melihat siluet Roni yang sedang duduk tertunduk, mungkin merenungi nasibnya. Nonik mengangguk kecil, memberikan penghormatan terakhir pada keadilan yang baru saja ia perjuangkan di halaman kantor polisi yang korup itu. Ia memutar gas, melaju perlahan keluar dari kantor polisi, meninggalkan komandan yang masih berdiri tegak di tempatnya, menatap kepergiannya. Di belakang komandan, Edo dan Bimo bertukar pandang. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana kesombongan dan korupsi dihancurkan dalam waktu kurang dari 15 menit hanya karena satu orang wanita yang datang untuk mengambil motor adiknya. Mereka tahu cerita tentang Kapten Nonik dan duel maut di halaman kantor ini akan menjadi legenda yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Peringatan keras yang disampaikan tanpa kata-kata, hanya dengan satu kuncian leher yang mematikan. Nonik kini melaju di jalan raya, motor adiknya sudah kembali, misi selesai. Namun, ia tidak tahu bahwa insiden ini, meskipun terlihat sederhana, akan memicu rangkaian peristiwa besar lain di markas besar tempat ia bertugas. Karena identitasnya sudah terungkap dan keberaniannya telah menarik perhatian yang tidak terduga. Semua akan berubah setelah ini, dan Nonik, sang prajurit, siap untuk itu. Nonik melaju di jalan raya. Kecepatan motor terasa berbeda dari kendaraan taktis yang biasa ia gunakan, namun rasa puas tipis menyelimuti dirinya. Ia bukan puas karena telah mengalahkan seseorang, melainkan puas karena hukum telah ditegakkan tanpa perlu intervensi birokrasi yang berbelit-belit. Ia hanya menggunakan apa yang ia miliki untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Di saku jaketnya, ponsel bergetar. Nonik menepikan motornya sejenak di bawah pohon rindang. Itu adalah pesan dari komandan batalionnya, Mayor Jenderal Haryono. Pesan itu hanya terdiri dari satu kalimat, sangat tidak biasa untuk seorang komandan setingkat jenderal. Laporkan dirimu segera ke markas besar, 10 menit, sekarang. Nonik mengerutkan kening. Markas besar, bukan markas batalionnya. Ada sesuatu yang salah. Mayor Jenderal Haryono tidak pernah memanggilnya langsung kecuali ada situasi operasi sangat mendesak atau jika ia ingin memarahinya habis-habisan karena melanggar protokol militer. Nonik segera memutar balik motor itu, melaju cepat kembali ke arah yang berlawanan dari rumahnya. Tugas mengembalikan motor kepada adiknya harus ditunda. Sementara itu, di kantor polisi yang kini terasa sunyi, komandan masih berdiri di halaman. Ia baru saja menyelesaikan panggilan telepon singkat yang sangat tegang. "Ya, Jenderal, siap Jenderal, saya mengerti." Komandan itu berulang kali mengangguk kepada suara di seberang sana. Suaranya terdengar menciut, penuh ketakutan. Setelah menutup telepon, ia menatap Bimo dan Edo. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, meskipun hari tidak terlalu panas. "Kalian dengar itu tadi dari Kepala Staf Umum Angkatan Darat. Dia tahu," kata komandan itu lirih. Edo menelan ludah. "Tahu apa, Komandan?" "Tahu tentang Kapten Nonik,
tahu tentang duel itu, dan yang paling penting, dia tahu tentang Ronnie. Komandan itu menghela napas panjang, seolah paru-parunya baru saja dikuras. Keheningan menyelimuti halaman. Kekuatan Nonik bukan hanya pada teknik bertarungnya yang sempurna, tapi juga pada jaringannya yang luas dan tidak terduga di eselon atas militer. Komandan itu kini menyadari masalahnya jauh lebih besar dari sekedar motor sitaan. Nasib kantornya kini bergantung pada kemurahan hati seorang wanita yang ia remehkan beberapa jam yang lalu. 10 menit kemudian, Nonik tiba di gerbang utama markas besar. Ia meninggalkan motor adiknya di pos penjagaan dengan kunci tergeletak di atas sadel, meminta penjaga untuk mengurusnya. Tidak ada waktu untuk penjelasan. Ia berlari melintasi lorong-lorong pangkalan, langsung menuju ruang komando utama yang terletak di tingkat paling atas gedung. Ketika Nonik masuk, ruang komando itu sangat sepi, tidak ada hiruk-pikuk seperti biasanya. Hanya ada 3 orang di sana. Mayor Jenderal Haryono yang tampak tegang, seorang kolonel yang Nonik kenal sebagai kepala intelijen divisi, dan yang paling mengejutkan, Jenderal Bintang 3 yang dikenal sebagai KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat. Nonik segera memberikan hormat militer yang sempurna, mengabaikan rasa lelahnya. Lapor, Kapten Nonik melaksanakan perintah menghadap, ujar Nonik, suaranya tegas dan mantap, seperti laporan dalam situasi operasi. KSAD, seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam dan karisma yang menekan, tidak membalas hormat Nonik. Ia hanya menatap Nonik dari ujung kepala hingga kaki. Duduk, Kapten, perintah KSAD, suaranya berat dan serius. Nonik duduk tegak di kursi di hadapan meja komando. Hawa di ruangan itu terasa dingin, seperti sedang menunggu hukuman berat di ruang mahkamah militer. Mayor Jenderal Haryono membersihkan tenggorokannya. Kapten, Anda tadi berada di mana setelah urusan motor itu selesai? Saya sedang dalam perjalanan pulang, Jenderal, jawab Nonik jujur. Apakah Anda tahu siapa yang Anda ajak berkelahi di kantor polisi itu? Tanya KSAD langsung ke inti masalah, mengabaikan pertanyaan Mayor Jenderal Haryono. Nonik menjawab tanpa ragu, seorang oknum polisi bernama Ronnie yang mencoba melakukan pungutan liar terhadap saya, Jenderal. KSAD mengangguk kecil. Saya tidak peduli dengan pungutan liar itu urusan internal kepolisian. Saya peduli pada identitas Anda yang terungkap. Saya peduli pada fakta bahwa Anda, salah satu aset terbaik kami, berkelahi seperti preman jalanan untuk motor sepele. Nonik menundukkan kepala. Saya mohon maaf atas penilaian yang buruk, Jenderal. Situasi saat itu menuntut tindakan yang cepat dan efisien. Saya melindungi hak adik saya dan martabat saya sebagai warga negara yang patuh hukum. KSAD tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Martabat, bagus. Saya menyukai respons itu, Kapten. Tapi tahukah Anda apa dampak dari duel 15 menit Anda itu? Nonik diam, menunggu kelanjutan penjelasan. KSAD bangkit dari kursinya, berjalan mendekati peta besar di dinding yang menunjukkan titik-titik operasi vital di seluruh negeri. Anda tidak hanya mengalahkan seorang polisi korup, Nonik, ujar KSAD, kini menggunakan nama Nonik tanpa pangkat, sebuah isyarat kedekatan yang menakutkan. Ia menoleh ke arah Nonik. Pagi ini, sebelum Anda sampai di sini, saya telah menerima 4 panggilan. 3 di antaranya dari jenderal di kepolisian mengeluh tentang pemecatan Ronnie yang terlalu cepat, dan 1 panggilan dari Istana Negara. Nonik terkejut. Istana Negara? Ia berusaha keras agar ekspresinya tidak berubah. Mereka semua menanyakan hal yang sama, lanjut KSAD. Siapa Nonik? Kenapa prajurit dengan kemampuan itu hanya menjadi kapten? Mereka mencari tahu tentang latar belakang Anda, laporan operasi Anda, dan riwayat pelatihan Anda. KSAD kembali duduk. Singkatnya, Kapten, Anda telah menarik perhatian yang luar biasa, dan dalam dunia militer, perhatian luar biasa bisa berarti 2 hal, promosi atau bencana. Mayor Jenderal Haryono akhirnya berbicara. Kapten, kami telah membahas Anda selama 2 jam terakhir. Kami menilai apa yang terjadi hari ini bukanlah insiden, melainkan sebuah kesempatan.
Nonik menatap kedua jenderal itu, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu tugas barunya tidak akan sesederhana mengambil motor sitaan lagi. KSID mencondongkan tubuhnya ke depan. 2 hari dari sekarang, sebuah tim elit akan dibentuk. Tim rahasia yang bertugas membersihkan akar-akar korupsi yang sudah terlalu menjangkiti birokrasi, baik sipil maupun militer. Misi ini sangat penting dan kami membutuhkan seseorang yang tidak mengenal rasa takut, yang loyal, dan yang mampu bekerja di luar jalur prosedur normal. Dia mengambil sebuah amplop coklat tebal dari laci. Amplop itu disegel rapat. Saya ingin Anda memimpin tim itu, Kapten. Sebuah misi yang menantang maut, di mana Anda harus berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat, musuh yang memakai dasi, bukan seragam tempur. KSAD meletakkan amplop itu di atas meja, tepat di depan Nonik. Terima misi ini, dan Anda akan langsung dipromosikan menjadi mayor. Tolak misi ini, dan kita lupakan saja duel di kantor polisi itu, dan karir Anda akan tetap jalan di tempat. Nonik menatap amplop itu, lalu mengangkat pandangannya, bertemu dengan mata KSAD yang penuh harapan dan ujian. 3 juta rupiah telah berubah menjadi taruhan yang jauh lebih. Lebih besar, taruhan yang melibatkan nasib negara. Keputusan ada di tangan Anda, Kapten, tutup KSAD. Nonik mengulurkan tangan, meraih amplop coklat itu tanpa ragu. Ia meremasnya sebentar, merasakan tebalnya dokumen rahasia di dalamnya. Saya terima, Jenderal, jawab Nonik, suaranya tenang dan mantap. Saya siap menjalankan tugas Mayor Jenderal. KSAD tersenyum lebar kali ini, senyum puas yang jarang terlihat. Bagus, sekarang baca isinya. Kita tidak punya banyak waktu. Anda akan terbang ke Jakarta malam ini juga. Nonik membuka segel amplop itu. Di halaman pertama tertulis nama kode operasi tersebut. Operasi Pengeboman Bersih. Nama yang sungguh tidak biasa untuk sebuah misi pemberantasan korupsi. Nonik mulai membaca isinya, dan setiap kata yang ia serap membuat matanya semakin lebar. Misi ini jauh lebih gila dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Ternyata urusan motor adiknya adalah awal dari perang besarnya. Nonik menarik napas panjang, bersiap menghadapi badai yang baru. Tugasnya kini adalah membela kehormatan negara, bukan hanya kehormatan adiknya. Nonik membaca dengan cepat, mata tajamnya menyapu setiap paragraf yang tercetak rapi di kertas itu. Setiap lembar yang ia balikan menunjukkan betapa luas dan dalamnya jaringan yang akan ia hadapi. Operasi Pengeboman Bersih, Nonik bergumam, hampir tidak terdengar. Mayor Jenderal Haryono mengangguk. Nama sandi itu memang dramatis, Kapten, tapi itu perlu untuk menggambarkan skala pembersihan yang kita butuhkan. Ini bukan sekedar menangkap 1 atau 2 oknum. Ini adalah pemotongan jaringan yang sudah mengakar kuat di 10 kementerian dan 3 badan utama negara. KSAD mencondongkan tubuhnya. Angka yang kami miliki, Kapten, mengindikasikan lebih dari 300 individu terlibat langsung dalam praktik korupsi tingkat tinggi. Beberapa adalah pejabat sipil, sebagian lagi adalah petinggi di militer dan kepolisian. Nonik mengangkat alis. Kepolisian, sama seperti Roni. Roni hanyalah cacing tanah, potong KSAD dingin. Yang akan Anda hadapi adalah naga, jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan mereka memiliki proteksi hukum yang sangat tebal. Dokumen itu menjelaskan bahwa target utama operasi ini adalah sindikat yang memanipulasi anggaran pertahanan dan infrastruktur negara, melibatkan triliunan rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun kekuatan negara malah mengalir ke rekening pribadi. Tugas Anda, lanjutkan KSAD, suaranya kini rendah dan serius, adalah membentuk tim kecil, terdiri dari personel pilihan yang loyalitasnya tidak diragukan. Tim ini akan beroperasi di luar struktur komando resmi.
Anda tidak akan memiliki seragam, tidak akan ada pengakuan, dan jika Anda tertangkap, negara tidak akan mengakui Anda. Nonik berhenti pada bagian dokumen yang membahas mengenai prosedur non-yuridis. Apa maksud dari prosedur non-yuridis ini, Jenderal? Tanya Nonik, menunjuk sebuah baris. Haryono menarik napas panjang. Kapten, kita tidak bisa bergantung pada proses hukum biasa. Saat ini, pengadilan dan kejaksaan pun sudah disusupi. Jika kita hanya mengandalkan bukti-bukti formal, mereka akan tahu pergerakan kita jauh sebelum kita bergerak. Prosedur non-yuridis berarti, dalam kondisi terdesak dan demi melindungi misi, Anda memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetralisir ancaman. Nonik mengerti, menetralisir ancaman dalam bahasa militer seringkali memiliki arti yang sangat final. Ini adalah risiko politik dan keamanan tertinggi, kata KSAD. Jika misi ini berhasil, negara ini terselamatkan. Jika gagal, Kapten, Anda dan kami semua bisa berakhir di pengadilan militer atau lebih buruk lagi. Nonik menutup amplop itu. Berat amplop itu kini terasa seperti beban seluruh negara di tangannya. Saya mengerti risiko dan kewenangannya, Jenderal, jawab Nonik mantap. Saya, Mayor Nonik, siap melaksanakan tugas. KSAD mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak itu berisi lencana baru pangkat mayor tanpa nama unit. Dia juga menyerahkan sebuah ponsel satelit kecil dan sebuah kartu identitas baru. Mulai saat ini, identitas militer Anda dibekukan sementara. Anda akan dikenal sebagai Nyonya Ayu, seorang konsultan keuangan lepas. Gunakan identitas ini hanya sediperlukan. Telepon ini adalah satu-satunya jalur komunikasi Anda dengan kami melalui frekuensi rahasia. Nonik menerima benda-benda itu, menyimpannya di dalam saku seragamnya, seragam yang sebentar lagi harus ia tanggalkan. Nonik memikirkan Mawar, adiknya. Mawar pasti sedang menunggu telepon darinya, menanyakan kapan motor itu bisa dipakai kembali. Saya harus bicara dengan adik saya sebentar, Jenderal. Janji untuk memastikan motornya aman, pinta Nonik. KSAD menghela napas, namun mengangguk pelan. 10 menit. Di ruangan ini, jangan sebutkan nama tempat, jangan sebutkan misi, dan jangan sebutkan bahaya yang Anda hadapi. Nonik segera meraih ponselnya yang biasa, yang akan segera ia tinggalkan. Ia menghubungi Mawar. Halo Mawar, motornya sudah aman, besok pagi sudah bisa diambil di rumah, Pak Supri yang antar, ujar Nonik, menjaga suaranya tetap ringan. Syukurlah Kak, kamu di mana sekarang? Jadi pulang? Tanya Mawar dari seberang, terdengar lega. Ada urusan mendadak War, cuma sebentar, aku harus pergi lagi, tugas baru, rahasia, dan lumayan lama. Nonik berbohong dengan lancar. Jaga dirimu baik-baik, jangan nakal, jangan lupa sholat, berdoa sama Allah ya. Iya Kak, Allah pasti jaga kakak, hati-hati Kak Nonik. Nonik mengakhiri panggilan itu, menaruh ponselnya yang lama di atas meja. Hubungan terakhirnya dengan kehidupan normalnya terputus. Sekarang, dia adalah Mayor Nonik yang bertopeng Nyonya Ayu, siap berperang melawan bayangan. 2 jam kemudian, Nonik sudah berada di landasan pacu militer, mengenakan pakaian sipil kasual yang serba hitam. Pesawat kecil jet pribadi militer tanpa tanda khusus sudah menunggunya. Ia sendirian. Saat pesawat lepas landas, Nonik menatap cahaya kota yang semakin mengecil di bawahnya. Dia tahu, kembali ke kehidupan militer normal mungkin tidak akan pernah terjadi, terlepas dari hasil misi ini. Dia sudah menjadi bagian dari rahasia yang terlalu besar. Penerbangan singkat itu terasa seperti perjalanan menuju dunia lain. Nonik tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada tengah malam. Namun, ia tidak dijemput oleh iring-iringan militer. Sebuah mobil sedan berwarna gelap yang sangat biasa, dengan plat nomor sipil yang tampak normal, menunggu di sudut landasan.
Pengemudinya adalah seorang pria paruh baya bertubuh kecil, wajahnya tampak tenang dan datar. "Mayor Nonik?" tanyanya, suaranya pelan. "Ya, pengeboman bersih," jawab Nonik menggunakan kode verifikasi. "Silahkan masuk, Nyonya Ayu, markas menunggu," jawab pria itu, membuka pintu belakang. Nonik masuk, mobil itu segera bergerak senyap, menyusup ke jalanan malam Jakarta yang lengang. Markas operasi yang dimaksud ternyata bukan sebuah gedung militer atau bunker mewah. Itu adalah sebuah rumah besar bergaya kolonial tua di kawasan Menteng yang rindang. Rumah itu tampak kosong dan tidak terawat dari luar. Saat mereka masuk, pengemudi itu menekan sebuah tombol tersembunyi di dalam garasi. Lantai garasi bergeser, memperlihatkan sebuah lift logam yang mengarah ke bawah. "Selamat datang di ruang komando Gamma, Mayor," kata pengemudi itu, yang ternyata bernama Letnan Kolonel Dika, pakar intelijen dan komunikasi. Lift itu turun 3 tingkat. Begitu pintu terbuka, Nonik disambut oleh udara dingin pendingin ruangan dan deratan monitor yang menampilkan peta digital serta berbagai data intelijen yang bergerak cepat. Ruangan itu adalah pusat saraf dari operasi pengebongan bersih. Di tengah ruangan berdiri seorang pria tinggi tegap yang mengenakan kemeja batik, bukan seragam. Wajahnya keras, namun tatapan matanya menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dia memegang sebuah tablet digital, dan di sekelilingnya beberapa orang berpakaian sipil tampak sibuk dengan pekerjaan mereka. "Mayor Nonik," sapa pria itu tanpa basa-basi, mengulurkan tangan. "Saya Kepala Intelijen Operasi, Sandi Naga, saya yang akan menjadi mata dan telinga Anda di lapangan." Nonik menyambut jabatan tangan itu. "Mayor Nonik, senang bertemu dengan Anda, Naga." "Tidak perlu basa-basi, Mayor, kita kekurangan waktu," kata Naga, mengarahkan Nonik ke depan layar besar. "Musuh sudah bergerak. Hari ini, mereka baru saja meloloskan anggaran fiktif senilai 2 triliun rupiah melalui celah yang sangat rahasia. Tugas pertama Anda dimulai sekarang." Naga menunjuk sebuah wajah yang terpampang di layar, wajah seorang pejabat kementerian yang tampak bersih dan berwibawa. Orang ini adalah kunci pembuka jaringan di sipil, namanya Bambang Dwi Antara. Dia adalah orang Allah yang paling saleh, pendonor utama berbagai yayasan, dan memiliki pengacara terbaik di Asia Tenggara. Jelas Naga, Anda akan menemuinya besok pagi dalam sebuah acara amal. Anda harus mendapatkan akses ke dalam ponselnya. Nonik menatap foto itu, jauh berbeda dari duel fisik dengan Roni di halaman belakang. Pertempuran yang ini adalah permainan pikiran dan intrik. "Bagaimana cara saya mendapatkan akses ke ponselnya?" tanya Nonik. Naga tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. "Kami sudah menyiapkan segalanya, Mayor. Kami hanya butuh ketenangan Anda. Kami butuh Anda menjadi jebakan paling cantik dan paling mematikan yang pernah ada di Jakarta." Nonik menarik nafas panjang. Pangkat Mayor ini datang dengan harga yang sangat mahal. Motor mawar sudah aman, tetapi nyawanya sendiri kini menjadi taruhan utama. Perang telah dimulai. Naga mendekat ke arah sebuah meja baja yang penuh dengan peralatan elektronik mungil. "Perang di sini,"